Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Nah, tadi udah disebutkan ya, kita sekarang mau menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, tapi dengan menggunakan sifat-sifat yang ada pada grafik fungsi kuadrat. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu ada beberapa karakteristik dari grafik fungsi kuadrat dilihat dari koefisien X kuadratnya dan dilihat dari diskriminannya. Nah, yang pertama nih, misalkan ada sebuah fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4. Nah, di sini koefisien x kuadratnya atau A-nya 1 ya, kalau 1 kan nggak ditulis. Berarti si koefisiennya itu lebih dari 0. Lalu diskriminannya ini juga lebih dari 0. Diskriminan itu diperolehnya dari B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Ini jika digambarkan, grafiknya akan seperti ini. Nah, kita lihat karakteristiknya. Untuk yang A-nya lebih dari 0, parabolanya terbuka ke atas ya. Nah, ini di pertemuan pertama kalian udah tahu ini. Nah, untuk diskriminan ini berpengaruhnya pada titik potong dengan sumbu X. Jika diskriminannya lebih dari 0, nah untuk persamaan kuadrat itu dia punya 2 buah penyelesaian atau punya 2 buah nilai X. Akarnya berbeda istilahnya. Akibatnya apa? Akibatnya ada 2 buah titik potong dengan sumbu X. Nah, ini yang pertama ya. Kalau A-nya lebih dari 0, parabolanya terbuka ke atas. Kalau diskriminannya lebih dari 0, titik potongnya dengan sumbu X ada 2. Yang kedua, ini contohnya ada fx sama dengan negatif x kuadrat plus 5x min 4. Di sini berarti koefisien x kuadratnya negatif 1 ya. Nah, A-nya kurang dari 0. Diskriminannya ini kalau dihitung, ini lebih dari 0. Apa akibatnya? Akibatnya si grafiknya tuh terbuka ke bawah nih. Parabolanya dia terbuka ke bawah, nangkuban ya. Kalau diskriminannya lebih dari 0, titik potong dengan sumbu X-nya ada 2 juga. Yang ini, nah ini contohnya fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. A-nya lebih dari 0 juga, 1 ya. Lalu diskriminannya ini kalau dihitung, ini sama dengan 0. Nah, akibatnya apa? Kalau nilai diskriminannya sama dengan 0, si persamaan kuadrat ini hanya akan punya satu penyelesaian atau hanya akan punya satu pengganti nilai X. Akarnya kembar istilahnya gitu. Nah, di grafik fungsi akibatnya ini dia hanya punya satu titik potong dengan sumbu X. Nih, perpotongannya hanya satu di sini, di titik A ini. Ini untuk yang A-nya lebih dari 0, diskriminannya sama dengan 0. Nah, terakhir ada fungsi kuadrat, contohnya ini 2x kuadrat min 4x plus 3. Nah, A-nya lebih dari 0. Diskriminannya ini kalau dihitung kurang dari 0. Kalau diskriminannya kurang dari 0 itu kan negatif ya. Untuk persamaan kuadrat, kalau diskriminannya negatif, dia itu nanti akarnya imajiner. Nah, di grafik fungsi, akibatnya seperti ini. Dia tidak memiliki atau tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi ngambang. Kalau yang ini ngambangnya di atas, ada juga yang ngambangnya di bawah. Nah, itu karakteristik grafik fungsi kuadrat dilihat dari koefisien X kuadrat dan diskriminannya. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah menggambar sketsanya. Ada beberapa langkah nih. Yang pertama, tentukan karakteristik grafiknya berdasarkan koefisien X kuadrat. Jadi, lihat dulu nih, diterawang dulu. Si grafiknya nanti akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dilihat dari
A-nya ya, atau koefisien X kuadrat. Langkah yang kedua, kita tentukan tipot dengan sumbu X atau titik potong dengan sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X, artinya nilai Y-nya, nilai fungsinya itu akan 0. Kalau Y-nya 0, si fungsi kuadrat bentuknya jadi seperti ini. Akan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Langkah yang ketiga, ini tentukan tipot dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, artinya X-nya bernilai 0. Kalau X-nya bernilai 0, nilai Y-nya berapa ya? Nah, berarti di fungsi kuadrat ini, kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 0 kan? Ini jadi 0, A kali 0 kuadrat kan 0 ya. Lalu B kali 0, 0 juga. Nah, berarti hasil akhirnya Y-nya sama dengan C. Nah, jadi nanti langsung aja tipot dengan sumbu Y-nya adalah koordinatnya ya 0, C. C itu konstanta yang ada pada fungsi kuadratnya. Oke. Langkah yang keempat, kita tentukan persamaan sumbu simetri. Nah, ini yang udah kita bahas di pertemuan sebelum PTS ya. Nah, persamaan sumbu simetri itu ada rumusnya, X sama dengan negatif B per 2A. Oke. Terakhir kita tentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi. Kalau grafiknya terbuka ke atas berarti dia punya nilai minimum ya, titik terendah. Kalau grafiknya terbuka ke bawah, dia punya nilai maksimum. Nilai maksimum dan minimum, lalu nanti koordinat titik balik maksimum dan minimum. Oke, ada 5 langkah. Ya. Kita lihat biar lebih jelas contohnya. Gambarlah sketsa grafik fungsi kuadrat yang fungsi kuadratnya yaitu X kuadrat, Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Oke, kita mulai dulu yang dari yang paling mudah ya. Satu persatu langkahnya kita lakukan. Pertama, kita tentuin dulu nih si grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Yang ini terbuka ke atas atau terbuka ke bawah menurut kalian? Atas. Oke, sip. A-nya 1 ya. Oh maaf, A-nya ini lebih dari 0 harusnya. Salah. A-nya sama dengan 1, berarti dia lebih dari 0. Nah, jadi parabolanya terbuka ke atas ya. Oke. Nah, langkah pertama sudah kita menentukan karakteristik grafiknya. A-nya lebih dari 0, berarti grafiknya terbuka ke atas. Yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, kalau kalian mau periksa dulu diskriminannya boleh ya. Misalkan dicek dulu, ini diskriminannya lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Kalau misalkan sudah dicek, oh ketahuan nih diskriminannya lebih dari 0, berarti dia punya titik potong dengan sumbu X. Grafik ini berpotongan dengan sumbu X. Bagaimana mencari titik potongnya? Nah, ini yang kita pelajari waktu di materi persamaan kuadrat. Karena berpotongan dengan sumbu X, berarti Y-nya bernilai 0, si fungsinya bentuknya menjadi seperti ini, menjadi sebuah persamaan kuadrat. Untuk menentukan nilai X, ada 3 cara ya, nah kalian boleh pilih salah satu. Kalian kan sudah punya modalnya, sudah punya beberapa cara, silahkan. Mau memfaktorkan, mau misalkan pakai melengkapkan kuadrat, atau mau pakai rumus kecap, rumus ABC ya, boleh. Kita coba ini pakai memfaktorkan saja. Ada yang bisa memfaktorkan ini? X min 4, X min 2. Nah, gitu. X min 4, X min 2. Kali X min 2. Nah, ini difaktorkan ya. Kalau kalian mau pakai cara yang ABC juga boleh. Nah,
Dari X min 4 sama dengan 0, ini kita peroleh nilai X-nya 4, dan untuk yang ini, X min 2 sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan positif 2. Jadi ada dua kemungkinan nilai X-nya. Jadi dia punya dua akar penyelesaian. Artinya apa? Artinya grafik ini berpotongan dengan sumbu X-nya tuh di dua titik. Titik potong yang pertama, 4,0, lalu titik potong yang kedua 2,0. Nah, jadi udah kebayang ya bentuknya. Terbuka ke atas si grafiknya, si parabolanya, lalu titik potongnya tuh ada 2 dengan sumbu X. Berpotongan di dua titik, ada sumbu X. Oke. Langkah selanjutnya menentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau berpotongan dengan sumbu Y, itu berarti X-nya yang 0. Koordinatnya berarti 0, C. Nah, ini tinggal diganti aja X-nya dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya 8. Berarti koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,8. Sudah ada gambaran lagi ya, sudah mulai terang benderang. Nah, berikutnya kita menentukan persamaan sumbu simetrik. Persamaan sumbu simetriknya tadi rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Negatif dari B-nya negatif 6, A-nya 1. Nah, ini hasilnya berarti positif 3. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ini berupa garis lurus nantinya. Oke, terakhir kita tentukan nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum itu nilai fungsi ya, nilai Y, yang paling rendah atau paling tinggi. Ini bisa diperoleh dengan rumus ini, negatif D per 4A. D itu diskriminan. Diskriminan itu bisa diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Berarti koordinat titik baliknya adalah X-nya dari yang sumbu simetri tadi, lalu Y-nya dari Y yang ini, nilai maksimum atau minimum fungsi. Nanti kalian tinggal substitusikan B-nya, A-nya, lalu cari diskriminannya. Atau ada cara yang lain juga. Boleh pakai cara ini juga. Si X-nya tadi dari sumbu simetri, itu X-nya 3 ya. Nah, ini kita substitusikan ke rumus fungsi kuadratnya untuk memperoleh nilai maksimum atau nilai minimum. X-nya kita ganti dengan 3. Ini jadi nilai fungsi F untuk X sama dengan 3 ya. 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 8. Ini hasilnya yaitu negatif 1. Ini nilai fungsi yang maksimum atau minimumnya. Ini nilai fungsi ya. Nah, kalau koordinat titik balik maksimum dan minimumnya adalah 0, bukan 0. Ini harusnya 3, negatif 1. Gitu ya. Sudah selesai deh. Nanti setelah kita himpun semua tadi yang diperlukan untuk menggambarnya, nah gambarnya jadi akan seperti ini. Nah, titik potong dengan sumbu X-nya tadi 2,0 dan 4,0 ya. Lalu titik potong dengan sumbu Y-nya di sini 0, positif 8. Kemudian persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 3, berarti ini garis lurus di X sama dengan 3. Nilai minimumnya, Y-nya negatif 1. Koordinat titik balik minimumnya di sini, di titik E ini, koordinatnya 3, negatif 1. Nah, udah deh, kayak gitu udah beres. Jadi ada 5 langkah ya. Pertama,
Kita tentuin dulu dia terbukanya ke atas atau ke bawah. Lihat dari koefisien X kuadrat. Kedua, tentuin pivot dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X. Kalau diskriminannya lebih dari 0, pivotnya ada 2. Kalau sama dengan 0, pivotnya ada 1. Kalau kurang dari 0, dia ngambang, tidak berpotongan dengan sumbu X. Lalu yang ketiga, kita tentuin pivot dengan sumbu Y. Yang keempat, tentuin persamaan sumbu simetri. Terakhir, kita tentuin nilai maksimum minimum dan koordinat titik baliknya. Oke, gitu deh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh diaktifin speakernya. Kita masih punya waktu 6 menit. Tugasnya ini satu aja. Kalian boleh tulis dulu di buku tulis ya, tapi harus ditulis dengan langkah-langkahnya. Yang 5 itu tadi ya. Kemudian gambar sketsanya di buku berpeta. Untuk pertemuan ini buku cukupkan sekian ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, kalau kalian malu misalkan bertanya di Zoom meeting ini, kalian boleh tanya di kolom komentar atau di forum ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas masih fungsi kuadrat, tapi penerapannya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari ya. Ibu cukupkan sekian ya, Ibu tutup meetingnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.